Assalamualaikum Lur. Hari ini kita akan membahas prinsip dasar bertanam jagung. Prinsip yang pertama dalam bertanam jagung yaitu batang besar. Nih, biasanya tongkolnya juga akan besar. Apabila batang kecil, tongkolnya juga kecil. Nih, batang kecil, tongkol kecil. Nih, batang besar, tongkol juga besar. Sebelahnya juga nih, batang kecil, tongkolnya juga kecil. Jadi diusahakan agar batang besar sehingga tongkolnya kemungkinan juga akan besar. Prinsip dasar selanjutnya, idealnya dalam satu lubang ada satu tanaman agar batangnya ini besar. Bandingkan dengan sebelahnya ini, satu lubang ini ada 4 tanaman ini. Akhirnya apa? Kecil-kecil. Ini besar, ini seumuran ini kecil. Karena apa? Nutrisinya saling berlebut ini. Kalau batangnya kecil nanti tongkolnya juga kecil nanti ini. Prinsip selanjutnya adalah jangan asal memupuk. Petani biasanya memupuk jagung 2-3 kali. Prinsipnya pemupukan awal adalah pupuk untuk memperbesar batang. Ya, ini biar besar. Tanaman masih kecil ya. Memakai pupuk urea, ZA atau pupuk lainnya yang N tinggi agar batang ini menjadi besar. Sedangkan pemupukan yang terakhir adalah pupuk untuk persiapan pembentukan dan pengisian tongkol jagung. Biasanya memakai pupuk lengkap, yaitu kandungan N, P, dan K, seperti pupuk Ponska. Ini umur 40 hari ini. Ini lagi dipupuk Ponska ini. Ini pupuk Ponska. Jadi jangan dibalik. Yang pertama untuk pembentukan batang, yang kedua untuk pembentukan dan pengisian tongkol jagung. Prinsip lainnya adalah jarak tanam ideal untuk tanaman jagung sebenarnya 20 kali 70 atau 75. Jadi ini sehingga apa? Dengan jarak yang cukup, ini matahari juga cukup, persaingan tanaman cukup, sehingga tongkolnya ini lumayan besar-besar, rata besar-besar. Karena jaraknya ini cukup. Memang dengan jarak yang rapat, jumlah pohonnya akan semakin banyak. Tetapi saya pernah mencoba ini, jarak saya rapatkan. Harapannya jumlah tongkol yang didapat nanti juga akan semakin banyak. Tetapi apa? Ini dengan jarak yang rapat nih, pohonnya jadi lebih kecil-kecil, memanjang ke atas, kecil-kecil. Akhirnya apa? Buahnya juga kecil. Padahal saya pernah mencoba 2 tongkol besar, saya bandingkan dengan 3 tongkol kecil. Itu saya pipil atau saya pisahkan dari tongkolnya, bulirnya. Nah, setelah saya timbang, ternyata hasilnya lebih banyak yang 2 tongkol besar dibandingkan 3 tongkol kecil. Prinsip lainnya, jangan memunggel atau memotong batang
di atas tongkol pada kondisi tanaman masih hijau atau masih muda. Ada beberapa petani kalau sudah tongkol terbentuk lumayan besar, walaupun ini masih hijau, ini dipunggel, dipotong. Nah ini dijual, karena laku dijual ini. Dijual untuk pakan ternak biasanya, atau dibuat pakan ternak sendiri. Ya untuk tambahan pendapatan katanya. Masalahnya tempat fotosintesis atau memasak makanan ini adalah di daun-daun ini. Kalau ini dipotong habis, maka pemasakan makanan tidak akan maksimal. Akhirnya apa? Tongkol ini pembesaran dan pengisiannya juga tidak akan maksimal. Karena yang masak makanannya sudah nggak ada. Akhirnya apa? Tongkol ini cepat tua. Jadi pembesaran dan pengisiannya juga tidak akan maksimal karena ini cepat tua kalau ini dipotong ini. Lain kalau ini dibiarkan sampai panen, ini tuanya lebih lama. Sehingga apa? Pembentukan dan pengisian bulir-bulir di dalam tongkol ini lebih maksimal. Prinsip lainnya, jangan asal tanam benih jagung. Benih jagung memang mahal. Jadi beberapa petani kalau misalnya itu jagungnya bagus, tadinya beli di kios dan ternyata hasilnya bagus, ini kalau sudah dipanen, beberapa tongkol yang dianggap bagus ini dijemur untuk dibuat bibit lagi, untuk dibuat benih lagi, jadi ditanam lagi. Padahal di kios kebanyakan benih jagung hibrida, yang mana dibentuk dari ilmu dan teknologi, jadi bukan alami. Sehingga kalau ini ditanam lagi, produksinya tidak sama. Kecuali kalau benihnya hibrida bisa ditanam lagi. Kalau hibrida, ini kalau ditanam lagi, ini produksinya tidak sama dengan tanaman semula. Lah di kios itu kebanyakan benihnya adalah hibrida. Terima kasih Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.